mau lihat kayak begini tampilannya. Judulnya Bom Waktu Sesar Citarik. Kalau teman-teman yang belum sempat kemarin beli versi koran ya cetak, kita ada versi e-paper juga ya Tur ya. Karena di Radar Bogor bukan cuma koran, mulai dari beberapa tahun lalu ya Bang ya, dikembangkan menjadi e-paper. Teman-teman bisa langganan kayak gua di nomor yang ada di bawah ini. Nah, boleh nanti dikasih tuh. Apalagi di bulan ini Radar Bogor memberikan diskon Bang. Oh ada diskon? Diskon 45%. 17-an nih? Iya 17-an spesial bulan mantap. kemerdekaan 45%. Jadi Bogorian bisa langganan hanya dengan membayar 80.000 aja untuk 3 bulan. 8.000 gitu, tuh dapat e-paper, kemudian bisa mengakses berita-berita Radar Bogor di smartphone Bogorian semua. Judul lip khusus atau liputan khusus Radar Bogor edisi Selasa itu Bom Waktu Sesar Citarik. Nah, pemakaian istilah bom waktu ini juga banyak juga media-media lain ya yang pakai ya. Dan pakar-pakar juga banyak juga yang memakai istilah itu. Jadi artinya ada kesepakatan di situ bahwa ya ini bisa jadi bom waktu gitu ya, Fatur ya. Iya, Bang. Fatur, lu kan juga beberapa kali sempat nih Tur meliput tentang sesar Citarik nih ya. Dan bagaimana kita harus waspada patahan aktif yang mengintai Jabodetabek. Latar belakangnya seperti apa sih Tur sesar Citarik ini Tur? Jadi gini Bang, Lipsus ini berangkat dari kejadian beberapa bulan yang lalu, bulan April, sekira tanggal 10 April. 10 April ya. Jadi malam-malam itu kita yang lagi ada di atas Bang, tiba-tiba dikagetkan dengan gempa yang berbeda dari biasanya Bang. Jadi itu tuh seperti ada gajah yang jatuh gitu dari langit. Ambles gitu Ambles ya, gitu. gitu ya. Iya benar-benar. Nah dari situ kita usut, ternyata menurut pakar gempa dari BMKG, Direktur Gempa dan Tsunami Daryono menyebutkan, Pak Daryono menyebutkan kalau gempa itu disebabkan oleh sesar Citarik. Nah, ternyata setelah diusut, sesar ini ternyata udah tidur cukup lama Bang. Jadi gempa terakhir tuh yang tercatat dari sesar Citarik itu menurut Daryono itu tahun 2020 dan baru terjadi lagi 2025 ini. Kayak gitu. Dan beberapa hari kemarin gempa lagi nih di Kabupaten Karawang atau Bekasi. Jadi berdekatan tuh lokasinya. Itu memancing kita untuk menggali lagi apakah ini dari sesar yang sama, dari sesar Citarik atau seperti apa. Karena potensi dari sesar Citarik ini luar biasa Bang. Itu yang di Karawang itu sama ya Citarik juga ternyata ya? Ternyata bukan Bang. Jadi ini adalah sesar Baribis, diduga sesar Baribis. Tapi ini juga perlu jadi kewaspadaan buat wilayah Bogor karena sesar Citarik ini bisa aja tumbuh lagi atau hidup lagi secara tiba-tiba gitu Bang. Iya. Kalau nggak salah udah namanya udah bukan Baribis lagi deh, itu back arc trust atau apa? Back arc trust gitu ya. West Java back arc trust itu sesar yang kemarin itu di Karawang ya, daerah Karawang ya. Nah, iya, gue juga inget waktu kejadian gempa yang kemarin itu malam-malam ya, gue udah di rumah tuh nggak salah. Masih di atas Bang? Gue masih di atas ya, kita masih di atas semua ya. Gempanya tuh nggak seperti yang biasa bergoyang gitu ya, ini seperti kita dihentak ke bawah gitu, gitu. Dan ya kita di lantai 4 dan itu terasa sekali kalau di atas tuh bener-bener ngeri gitu ya, yang kita rasakan teman-teman, kita berlarian semua keluar dan ya memang sangat-sangat aneh lah. Dan ternyata ya memang sesar Citarik ini perlu kewaspadaan gitu Tur ya. Harus pemerintah kemudian semua instansi terkait harus benar-benar melakukan mitigasi yang komprehensif, yang benar-benar detail begitu. Tur, sesar Citarik ini kalau nggak salah dari Pelabuhan Ratu ya, dari Sukabumi ya. Kalau kita tarik garis
patahannya itu dari Pelabuhan Ratu sampai Bekasi ya kalau nggak salah. Ya, memanjang sampai atas Bang. Iya, sampai Kabupaten Bekasi, betul. Dari Pelabuhan Ratu sampai Kabupaten Bekasi. Nah, yang perlu kita khawatirkan Tur, dan kita sebagai media di Bogor yang harus terus kita sounding ya, harus kita publikasi, kita sampaikan ke masyarakat. Patahan ini berada tepat di tengah begitu ya. Tepat di tengah kota Bogor dan Kabupaten Bogor, membelah dalam tanda kutip kota dan Kabupaten Bogor gitu. Makanya kemarin gempa itu terasa sekali gitu. Dan memang selain dari Daryono Bang, di dalam Lipsus ini juga kita ngambil penelitian yang disampaikan oleh Sidarto tahun 2008. Oke. Jadi memang sesar ini sudah diteliti sama pakar sejak tahun 2008 dan menyebutkan kalau sesar ini perlu diwaspadai karena berada melintang di wilayah-wilayah pemukiman padat dan juga vital. Di situ banyak pemerintahan, di situ banyak perkantoran dan pusat bisnis seperti itu, dan istana. Apalagi di dalam penelitian ini juga menyebutkan kalau sesar ini sempat melukai atau mencederai dari istana Bogor sempat itu. Jadi tahun 1800-an, jadi abad-abad 19-an sempat terjadi gempa yang luar biasa dan akhirnya membuat istana Bogor tuh terdampak Bang, kayak gitu. Ya. Kalau saya bacakan teman-teman data yang dikeluarkan Radar Bogor pada liputan khusus kemarin, memang sesar Citarik ini aktif sejak 15 juta tahun lalu, dan panjang patahannya ini seperti saya sebutkan tadi dari Pelabuhan Ratu garisnya membentang ke Kabupaten Bekasi itu sepanjang 250 km. Dan punya catatan panjang seperti tadi lu bilang ya, sebagai gempa perusak. Waduh, ini harus benar-benar diperhatikan ya sama kita semua. Bentangannya dari pantai Tenggara Teluk Pelabuhan Ratu, kemudian melintasi Gunung Salak Bogor, kemudian Bekasi dan Laut Jawa. Nah, ini perlu kita gali lagi nih Fatur, mungkin ke teman-teman geologi dan ilmu kegunungan gitu ya. Dampaknya, efeknya dengan Gunung Salak seperti apa? Kalau nggak salah Gunung Salak juga kan masih aktif kan? Iya, masih aktif. Masih gunung aktif kan? Apakah potensi gempa ini juga nanti bisa membuat potensi ini ya, gempa vulkanik? Ini kita nggak tahu juga, itu harus kita gali lagi ya. Di penelusuran yang dilakukan beberapa badan di beberapa waktu lalu, memang menunjukkan Bang ada beberapa titik atau bukti bahwa sesar Citarik ini memang ada di Bogor, seperti di Lebak Pilar yang ada di Sempur, kemudian ada juga di Citerep, daerah Citerep. Jadi memang ada bukti-bukti geologis lah, pergeseran di situ. Gitu ya. Ada buktinya. Jadi ada berbentuk curug, kemudian ada yang mengeluarkan mata air seperti itu. Iya. Sederhananya kan itu patahan itu seperti lempengan bumi yang bergeser begitu ya. Nah itu bisa kasat mata, bisa dilihat ya. Bisa dilihat Bang. Iya. Dan lintasannya teman-teman itu wilayah seperti tadi juga Fatur udah sampaikan, wilayah yang banyak dijadikan permukiman gitu. Ya kita semua tahu Bogor ini salah satu wilayah permukiman penyangga ibu kota gitu ya. Semua komuter gitu pasti mencari rumah di Bogor. Total ada 6 juta Bang, 6 juta penduduk di Bogor. 6 juta. Oke, kota dan kabupaten ya? Kota dan kabupaten. Kota 1 juta, kabupaten 5 juta. Iya. Belum lagi Depok. Depok ada 2,17 juta. Dan Bekasi 2,65 juta jiwa. Itu kota, Kabupaten Bekasinya ada 3,30 juta jiwa. Iya, ada 3,3 juta jiwa ya. Dan ini yang berpotensi terdampak ya kalau sesar Citarik ini kemudian bangun dari tidurnya dan mengamuk gitu ya, Fatur ya. Oke. Tur. Nah, Fatur juga kan sempat beberapa kali meliput mendalami sesar ini ya. Sesar ini dan potensinya. Perhatian pemerintah daerah sudah sejauh mana, Tur? Kita bicara Bogor dulu deh, kota sama kabupaten Bogor nih. Mereka sudah melakukan antisipasi, mitigasi seperti apa? Ya, sempat saya juga dan teman-teman wartawan berkomunikasi dengan
tim dari BPBD Kota dan Kabupaten, Bang. Ya. Untuk di Kabupaten, Kepala BPBD-nya Bapak Ade Hasrat menyampaikan kalau mereka punya program namanya Starlight. Itu diambil dari kata rasi bintang atau Starlight itu cahaya bintang. Cahaya bintang. Jadi memang digambarkan seperti itu. Mereka ngambil analogi dari situ karena mereka akan menempatkan satu titik evakuasi di masing-masing RW. Oke. Jadi memang sudah dipetakan supaya ada titik evakuasi di masing-masing RW dan itu akan terhubung seperti rasi bintang seperti itu. Kemudian untuk dari BPBD Kota Bogor, Pak Kalaknya menyampaikan kalau mereka, Pak Dimas Tiko menyampaikan kalau mereka juga sudah mempersiapkan mitigasi bencana gempa bumi ini seperti memetakan wilayah, kemudian menyiapkan segala infrastruktur gitu seperti rumah sakit segala macam untuk tahan gempa, kemudian juga menempatkan titik evakuasi juga, Bang. Walaupun mereka belum menentukan secara pasti titik evakuasinya di mana aja, kayak gitu. Di masing-masing RW ya? Ya, kalau untuk kabupaten di masing-masing RW, kalau di kota belum jelas nih seperti apa skemanya. Memang harus terus dikaji dan disiapkan, karena si sesar ini bisa aja kan muncul tiba-tiba gitu. Jadi harus segera di itu, Bang. Sudah, gue belum mengikuti lebih jauh ya. Sudah pernah ada ini belum ya, semacam apa FGD gitu ya, dengan pemerintah daerah, dengan BMKG, dengan semua instansi terkait, pihak-pihak stakeholder yang terkait kegempaan ini. Gue rasa perlu ya, Tur ya. Mungkin kita bisa kita bisa piloting deh, kita bisa yang buat gitu. Apalagi di Bandung udah mulai ada pergerakan, Bang. Karena kan di Bandung kan ada sesar Lembang ya. Betul, dan pemerintah kota dan pemerintah daerahnya lah sudah mulai bergerak gitu dengan mendata sensus itu harus ditiru juga di Bogor. Itu kemarin sempat ramai juga, sempat viral dan itu real, itu fakta, dilakukan pendataan sebagai upaya mitigasi, upaya pencegahan ya. Gue pernah ngobrol tuh sama Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Mas Daryono. Kita juga kebetulan tetanggaan juga, rumahnya di Cilebut. Memang ada yang menarik nih terkait gempa dan pemberitaan, sosialisasi ke masyarakat. Kadang ada pihak-pihak yang menginginkan jangan buat kepanikan deh dalam berita. Tapi di satu sisi ini faktanya begitu loh. Kita sebagai manusia Indonesia ya, kita sebagai orang yang tinggal di Indonesia dengan demografi ring of fire, mau tidak mau gitu loh, karena kita berada di lempengan-lempengan patahan bumi begitu. Jadi mau tidak mau mitigasi yang bisa dilakukan apa itu tadi seperti lu bilang Tur, dari awal pembangunan konstruksi itu memang harus dipikirkan bagaimana konstruksi yang tahan gempa gitu ya, tahan gempa. Kemudian yang sudah, terus bagaimana dengan yang sudah ada. Nah, gue pernah juga bicara tuh, ini menarik juga, gue pernah bicara, Mas, gimana dengan wilayah-wilayah ke Mas Daryono nih, wilayah-wilayah yang potensi dampak kerusakan dari gempa itu tinggi gitu loh. Mas Daryono waktu itu sampaikan, ya mau gimana lagi ketika itu sudah permukiman, nggak mungkin kita usir satu ini satu kampung gitu ya, satu kampung, satu peradaban untuk ini kan nggak mungkin. Tapi ya bisa caranya itu tadi dengan melakukan upaya-upaya pencegahan. Misal kita siapkan, yang simpel-simpel aja deh, siapkan tas darurat ya bahasanya. Tas siaga. Semua dokumentasi, dokumen-dokumen yang vital yang kita miliki itu kita siapkan di situ. Kemudian makanan, minuman, upaya-upaya lain seperti kotak P3K, hal ringan seperti itu, tapi saya rasa sangat-sangat penting, Tur ya. Jadi memang disampaikan juga sama Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Pak Dimas Tiko, itu mereka menghimbau masyarakat untuk menyiapkan tas bencana ini, Bang. Jadi ketika ada bencana secara tiba-tiba, mereka bisa langsung
membawa tas itu Iya, gitu ya untuk evakuasi selama beberapa hari ke depan gitu dan menyelamatkan barang-barang yang memang penting untuk kedepannya seperti administrasi kependudukan, kemudian bahkan sampai center, power bank kayak gitu bang. Jadi untuk perbekalan beberapa hari ke depan jika sewaktu-waktu ada bencana yang begitu dahsyat yang terjadi gitu. Iya. Jadi penting tuh teman-teman. Gue juga udah ini. Udah mulai mikir-mikir harus melakukan itu juga tuh, menyiapkan tas siaga. Itu tadi betul, center jangan lupa tuh. Apa namanya, pencahayaan. Bahkan mungkin bisa juga ditiru sama Bu Gordian itu mulai men-scan gitu. Dokumen-dokumen penting supaya apabila sewaktu-waktu terjadi bencana gitu. Ada di backup rumah, ya? Ada backup. Jadi nggak hilang semua dan bahkan kesulitan juga mendapatkan bantuan gitu ketika kita nggak punya administrasi kependudukan. Ini juga kalau Bogorian search gitu ya, dengan mode penelusuran berita di Google, gempa deh, itu tambah banyak nih artikel-artikel yang bentuknya itu sebetulnya peringatan dari BMKG dan pihak-pihak yang terkait ya. Itu peringatan bahwa aktivitas sesar Citarik kemarin ini di Jawa Barat ini ya berpotensi menjadi atau yang gempa di Kerawang kemarin berpotensi menjadi gempa pembuka gitu ya. Ada bahasa seperti itu. Jadi ya mau tidak mau kita jangan panik, nggak perlu panik gitu tuh ya, nggak perlu panik. Tapi upaya-upaya mitigasi, upaya-upaya pencegahan itu harus mau tidak mau harus dilakukan. Dan itu tadi, saya rasa kita semua di masing-masing daerah nih, misalkan di Bekasi atau di Depok, di mana sudah harus melakukan FGD, konsolidasi stakeholder terkait gitu ya, termasuk tenaga-tenaga medisnya dan lain-lain ya Tur ya. Karena ini kita tidak tahu kapan akan terjadi, dampaknya seperti apa gitu. Tapi ya seperti judul liputan khusus Radar Bogor, ini bom waktu gitu. Kayak gitu Tur ya. Siap. Dan Tur, ada nggak sih catatan kita tentang kerusakan ya Tur, bentuk-bentuk kerusakan? Kita bicara sesar Citarik deh. Separah apa sih Tur? Ya memang catatannya bukan cuma dari tahun yang kemarin aja, tahun ini aja, tapi juga memang dari sebelum-sebelumnya Bang. Ya. Seperti yang tadi disampaikan di abad 19 kemarin, abad 19 yang lalu ya. Gempa dari sesar Citarik ini membuat kerusakan yang begitu parah di Istana Bogor. Kemudian di beberapa tahun setelahnya di tahun 1900-an kembali lagi terjadi dan menghancurkan beberapa rumah yang ada di Bogor ya. Dan yang terakhir kemarin di April ada beberapa rumah di Bogor yang memang terdampak walaupun kecil Bang, karena memang durasinya ini sangat pendek ya kemarin ya. Hanya beberapa detik aja, jadi alhamdulillahnya nggak ada kerusakan yang begitu parah. Mungkin aja kalau agak lama kayaknya bakal lebih parah mungkin ya. Itu yang 4, itu? Ya, apa yang April. Kita waktu itu catatannya kerusakannya seperti apa tuh? Ada bangunan yang ini kan, ada bangunan yang ambruk kan kalau nggak salah ya? Iya, walaupun nggak terlalu banyak Bang. Oke. Ada sekolah kalau nggak salah, ada sekolah. Ya memang titik epicentrumnya di epicentrum itu ya. Sekolah itu. Dan walaupun, di darat ya. Udah di darat, dangkal lagi ya. Kedalamannya 5 km Bang. Wow, 5 kilo. Mungkin Bogorians kalau ingat catatan gempa di kedalaman 10 itu paling banyak ya, 10 km 10, itu 5-10. Kerusakannya parah. Ini bayangkan 5. Dan potensinya ya bisa teman-teman gambarkan sendiri. Nah ini saya menarik Tur, gue akan bacain catatan-catatan dari BMKG ya, Kepala Stasiun Geofisika Sukabumi, Agung Saptaji, itu mengingatkan ya masyarakat harus mulai memperkuat literasi pemahaman kegempaan. Ya mungkin source-nya banyak lah ya, dari mungkin media sosialnya BMKG, atau teman-teman bisa cari sumber-sumber yang kompeten gitu. Di banyak lah, saya rasa di internet sudah banyak bermunculan. Kemudian kalau data yang vital ya,
kita kembalikan ke pemerintah daerah ya. Semoga mereka sudah, tapi gue rasa sudah banyak ini kok, sudah banyak dilakukan kok. Kalau melihat dari program Starlight yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bogor ya, itu artinya awareness-nya sudah mulai tinggi. Di Kota Bogor juga sudah mulai membentuk Keltana, Bang, kelurahan tangguh bencana. Jadi memang di setiap kelurahan disiapkan seperti BPBD kecil gitu. Jadi yang kelompok-kelompok masyarakat yang disiapkan untuk menyiagakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Memang BPBD pun tidak bisa kerja sendirian. Jadi memang masyarakatnya harus menyiapkan diri supaya meminimalkan dampak bencana yang ditimbulkan kayak gitu. Itu per kelurahan ya kalau di kota ya. Mungkin di kota bahasanya lebih luas kebencanaan karena memang cukup tinggi juga ya potensi bencana di Kota Bogor. Longsor ya, longsor itu hampir ada terus tuh. Setiap tahun tidak kurang dari 1.000 Bang bencana di Kota Bogor. Di kota di itu Kota ya. Bogor. Itu karena topografinya yang memang berbukit begitu kan. Terus kalau tidak salah dulu disampaikan pakar geologi deh bahwa memang lapisan tanah Bogor ini bekas dari lava ya, dari dulu berjuta-juta tahun yang lalu itu dari bekas semburan lava, jadi agak gembur gitu kan. Labil lah ya, ada pemahaman itu. Tapi nanti kita akan kupas lagi teman-teman terkait kegempaan ini karena ini isu yang harus terus kita update, isu yang harus terus kita gali. Kewajiban teman-teman, saya minta teman-teman di redaksi itu untuk terus menggali itu secara dalam, detail, dan kemudian untuk diinformasikan ke Bogorian semua agar kita semua makin aware, makin siap gitu dengan potensi-potensi dampak kegempaan ya Pak Tur ya. Oke, ada lagi yang mau lu sampaikan Tur? Sudah Bang, sudah cukup Bang. Oke, teman-teman nanti kita ketemu lagi di sesi kupas Lipsus gitu ya, Radar Bogor. Sehat selalu, tetap semangat dan tetap waspada.